Ya, hari ini tanggal 7 ya. Tanggal 7 bulan Juli. Kita update lagi nih emiten gocapan ya. Ada ASLI ya, asli. Kemarin waktu terakhir dibahas di tanggal 21 bulan 6 ya. Di area-area sini ya, ketika ada spek saya bahas ya. Tapi sebelumnya teman-teman, ini adalah rekaman saya, tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli. Tapi ini adalah media video rekaman untuk pembelajaran kita ya. Bagaimana kita melihat pergerakan dari sebuah emiten yang sudah menyentuh harga gocap ya. Jadi kalau emiten udah menyentuh harga gocap, sekarang yang paling sangat ditakutin itu adalah masuk ke FCA ya. Tapi terlepas dari itu, ada beberapa emiten yang sudah terlepas dari FCA untuk di harga gocap. Nah, ada update apa untuk saham asli ini? Jadi waktu kemarin itu ada spek nih satu ya, tanggal 19, saya bahas tanggal 21 dan ada di pasar nego gitu ya. Nah, makanya saya mau bahas lagi nih ya. Dari tanggal, berarti tanggal berapa nih? Tanggal 24 ya. Ya, tanggal 24. Nah, nanti kita bahas dari tanggal 24 sampai sini ya. Yang menjadi penasaran dan makin gregetan itu ini nih, spek ini nih ya. Ini spek udah mulai tebal nih. Udah mulai banyak banget hijaunya ya. Ada merah sih, ada merah, cuman ini terakhir emang si hijaunya makin tinggi ya. Makin tinggi dari harga dari candle yang sebelumnya ya, di sini nih, area sini. Ini juga udah tinggi banget. Nah, ketika ada spek seperti ini, spek buat smart money ya. Ini kan untuk smart money ya, smart money udah mulai masuk. Nah, maka dia diangkat ke 51 ya. Nah, ketika kita melihat smart money masuk, artinya ini udah mulai pergerakan. Smart money masuk di sini, dimanfaatin dengan dari bandar lokal untuk masuk, tapi untuk keluarnya sangat mudah. Foreign itu kan kalau keluar sangat mudah. Ini juga ada spek beberapa kali kan, spek kan. Ini spek beberapa hal, ini juga ada spek lagi. Nah, ada spek kecil dimanfaatin buat dari foreign untuk keluar ya. Nah, sekarang jadi foreign udah keluar nih ya. Jadi foreign itu sekarang udah posisi 0 ya. Berdasarkan candle ini, cuman kalau ada sisa mungkin adalah sisa dikit-dikit mah ya. Nah, ini terjadi lagi spek untuk smart money lagi nih, udah terjadi lagi ya seperti ini ya. Pertama waktu tanggal 19 udah saya bahas di tanggal 21-nya. Nah, sekarang kita bahas lagi di tanggal 5-nya ya. Sesuai dengan yang saya bilang bahwa kalau ada updatean atau kalau ada perkembangan baru akan saya bahas gitu ya. Jadi teman-teman bagi yang istilahnya belum dibahas gitu ya, mungkin karena belum ada updateannya aja, belum ada apa ini yang momen untuk diangkatnya gitu, ataupun ada perkembangan apa itu, makanya kita harus mencari momennya dulu gitu. Apa nih momen untuk emiten yang harus saya bahas gitu kan. Modal asli ini ketika ada spek saya kasih tahu di sini ya. Nah, makanya kemarin itu saya biarkan dulu sampai speknya lama. Tadinya kirain ini satu candle hijau, merah. Nah, ini saya lagi nunggu, sebenarnya lagi nunggu candle hijau 3 kali lah, mau kecil mau besar saya nunggu candle 3 kali ya. Tinggal candle hijau di smart money ini 3 kali. Ini mudah-mudahan sih dengan ada candlenya hijau 3 kali, emiten ini minimal bisa diangkat lagi ya. Ya, bagi teman-teman istilahnya yang udah nggak sabaran, udah sekitar 6 bulan ya, mau 6 bulan, tinggal beberapa hari lagi emiten ini belum diangkat. Apakah bisa masuk FCA? Nah, untuk sekarang bisa aja masuk FCA gitu kan, karena kan di peraturan yang terbaru ya, sekurang-kurangnya harus sekitar 5 juta atau 10.000 lembar saham, si saham harus ditransaksikan ya. Nah, kita lihat di sini, kita akan lihat nih si emiten ini
udah berapa ya, kita lihat ya, kita dilihat bid asnya dulu. Nah 4,8 juta ya transaksinya ya, jadi nggak nyampe 5 juta kan, nggak nyampe 5 juta nih untuk perharian. Cuma kalau kita gabung mungkin bisa jadi sih kalau tiap hari kita ikutin ya. Contohnya kita apa namanya, nanti deh kita bahas di belakang summary ya. Nah ini untuk mengasih kabar aja nih sekarang bid dan offernya itu sekarang udah mulai tipis nih. Kalau kalian perhatikan waktu awal-awal ya, waktu area-area sini nih sampai area sini itu si offernya itu bisa tebal-tebal 2 digit semua. Malahan 80, 60, 50 gitu kan, 70 kadang-kadang ditebolin di 100 gitu, 103 digit gitu kan, 100 gitu kan. Nah sekarang udah tinggal 2 digit lagi nih ya. Mudah-mudahan sih ini dengan semakin tipis si offernya, mudah-mudahan sih ini memberikan tanda bahwa si emiten ini mau di up ya. Ya kalau di harga 50 sini ya saya yakin sih ini campuran ya antara teman-teman kita atau memang dijagain gitu supaya tidak naik gitu kan. Karena untuk menjagain seperti ini kan butuh waktu juga, walaupun pakai otomatis, cuman bisa pakai pemasangan otomatis gitu ya. Cuman kan istilahnya diawasin terus gitu kan kalau emang ngejaganya rata seperti ini ya. Nah, terus kita lihat di broker summary. Maka kita akan lihat 3 bulan ke belakang deh ya, 3 bulan ke belakang Mei ya, 3 bulan Mei transaksi 0,4, kalau dihitung-hitung 89 ya. Kita hitung secara kasar aja ya, coba kita hitung secara kasar berapa ya, sebentar ya. Dibagi berapa nih ya? Hmm, 0,4 miliar itu 250 ya. Nah, dibagi mungkin kalau 3 bulan sekitar 90-an ya, 90 kurangi 20 kali 3 360 ya. Ini sih masih kurang, masih sekitar 4 jutaan ya kalau dirata-ratain tuh. Kalau 3 bulan ini transaksinya cuma 4 jutaan gitu, nggak sampai 5 juta. Makanya saya bilang ini khawatir juga kalau si emiten ini tidak segera diangkat ya. Karena kalau lihat dari 3 bulan terakhir ya, dari mulai bulan April ya, dari bulan apa tadi? Mei ya. Malah saya hitung dari bulan Mei ya. Dari bulan Mei itu emang rata-rata sekitar 4 jutaan ini ya, 4 jutaan nih di net volumenya. Tapi kita akan lihat nanti di itunya aja deh, harusnya mah di apa namanya, di istilahnya di grossnya, harusnya lihat di grossnya. Kalau gross kan ketahuan tuh kotornya berapa gitu kan. Nah ya, seperti itu teman-teman. Untuk bentar ya, untuk tanggal 5 kita buka broker summary-nya. Untuk tanggal 5 masih si MG ya yang jualan. Kita lihat di grossnya si MG yang jualan, cuman ini si MG yang makan si MG juga ya. Ada 600. Cuman di sini tidak terdeteksi, itu kan pinter kan. Kalau market maker itu atau itu pinter ya. Dia makan 600 slot nih ya. Dia bisa keluar dengan cepat ya. tidak meninggalkan jejak di sini kan. Berarti dia pintar gitu kan untuk ngejualnya gitu. Ya, ngejual juga sedikit ya, cuma 356. Nah, tapi di sini kan ngejualnya dia nggak boleh 600 ya, tiba-tiba dia bisa ngejual gitu kan. Nah itulah market maker itu luar biasa gitu, walaupun dia ngebeli cepat tapi ngejualnya juga cepat gitu kan. Nah kita tinggal lihat dari tanggal 25 berarti ya, 24 ya. Kita hari kerja deh berapa sih? 20 berapa nih? 24 ya. Kita lihat 24 ada transaksi apa di regulernya.
Nah ini si MG udah mulai ngambil lagi ya, si MG udah mulai ngambil 1,6 ribu, walaupun sedikit ya tetap aja si MG gitu ngambil ya. Si mudah-mudahan si MG sih sama si CP nih udah mulai ngambil, MG sama CP udah mulai ngambil. Mungkin ini si MG kan udah ketahuan ya, kalau udah ngambil ya dia pasti suka-suka jualan gitu kan. Nah kita lihat di pasar tunai ada nggak, di nego deh. Nah nego ada si MG ngejual ke si AZ ya, si MG ngejual ke si AZ 4,7 ribu. XC kalau XC sih XC ya, mungkin ini teman-teman kita lah yang udah apa namanya, yang udah tidak semangat lagi ya di saham emiten ini, makanya dia dijual di harga 30 perak. Kalau lihat kalau MB ngejual ke AZ artinya di harga 50 hanya memindahkan barang aja gitu kan, biar nggak terlalu numpuk di AG gitu, di MG mungkin ya, di MG tidak terlalu numpuk ya. Nah, oleh ini kan mungkin sama juga teman kita yang sebagian udah mau udah nggak sabaran ya. Kalau kita netkan, jadi ini si AZ sama si MG fix ya, dia emang mindahin barang ya. Kalau si ZP sama si HP ya dia bisa jadi dia hanya jualan normal seperti biasa ya. Ketahuan kan ini harga 50, ngejual 50, kalau ini kan 45, artinya dia ngambil duit dari teman kita yang udah nggak sabaran ya. Kita lihat di Foren, kalau Foren nggak pernah ada nego sih kalau gitu emiten lain, kecuali di Goto lagi kesebut ya. Nah, kita lihat Foren di loggernya ada si HP cuman 200 slot ya, coba lihat di Foren nggak ada. Siapa yang ngambil cuma 1 juta ya, 1 juta rupiah, cuma 200 slot, dia terdeteksi sebagai Foren dari tanggal 24. Baik. Nah ini untuk smart money seperti ini, saya bilang ini bisa masuk di mana saja gitu kan. Artinya smart money itu banyak orang-orang yang udah berpengalaman masuk di sini. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman, nanti si bandar lokal masih ada ya, sejak ngambil di sini dia nggak jualan sama ngambil dari Foren. Jadi si bandar lokal ini berusaha untuk naikin makan barang Foren ya. Ini juga sama nih, kelihatan banget ya, bandar lokal Foren. Lihat bandar lokal ngambil dari Foren ya. Ini juga bandar lokal hijau, di sininya merah, artinya dia ngambil sengaja gitu, ngambil Foren. Akhirnya udah keluar, udah fix Foren udah keluar. Hanya ada beberapa broker aja, sama broker HP aja ya. Nah teman-teman, bila sudah terjadi smart money seperti ini, biasanya berdasarkan hukum kebiasaan di sebuah emiten, artinya kan smart money yang masuk, nah berarti harus ada lawan ya. Nah mereka si bandar lokal ini dari kemarin itu nyari lawan sebenarnya nih. Lawannya siapa? Kalau teman-teman kita kan nggak kompak gitu kan, ada yang jual ada yang beli. Kalau mereka kan di sini, kalau smart money benar-benar dia mengelola istilahnya emitennya atau portonya dengan smart juga gitu kan. Makanya smart money itu bisa masuk di mana saja. Nanti si smart money itu istilahnya mau bertarung nih sama si bandar lokal, ataupun kemarin udah nggak ada ya si bandar lokal ini nih. Maka kita besok kita lihatin dah seminggu ini apakah masih terus ada spek atau enggak ya. Kalau terus ada spek berarti bagus, semakin tinggi semakin bagus gitu kan. Ya sih, mudah-mudahan sih ini apa namanya, dengan adanya smart money yang seperti ini si aslinya cepat diangkat ya, karena udah sekitar 6 bulan udah pada khawatir ke FCA aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan, FCA juga pada susah transaksi kan. Ya saya pikir seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan si bandar lokal ini cepat bangun lah ya, ngebangunin. Jangan terlalu banyak makan obat tidur lah ya si bandar lokalnya ya. Dipecut dikit lah kayak di sini nih. Jadi teman-teman yang mau keluar ya bisa keluar lah. Jangan memberikan kesempatan dari Foren aja yang keluar gitu kan. Saya bilang kan kalau Foren itu sangat mudah, kalau dia mau keluar ya tinggal keluar aja kan, mudah nih keluar. Ya kan, sangat mudah sekali kalau Foren. Ya kalau bandar lokal juga kalau mau keluar ya bisa aja gitu kan. Cuman kalau retail nih agak susah gitu kan. Baik, jadi update terbarunya adalah satu, si smart money udah mulai masuk, speknya udah mulai bagus ya, udah mulai banyak. Yang kedua ini si bid dan offernya, terutama offernya udah semakin tipis ya, tinggal 1 digit lagi.
cuman ada tahanan di 51 aja ya. Ini kalau dicabut sih bisa aja naik gitu kan. Dan tahanannya tinggal ada yang 2 digit cuma di 51 sama 54 ya. Mudah-mudahan sih bisa ke 53 lagi ya. 53 lagi seperti shadow yang sini ya. Makanya besok kalau naiknya liatin aja nih. Ini dia ngeganjalnya 2 digit atau 1 digit ya. Nah, itu ciri-ciri bahwa si meten ini masih ada market makernya. Dia rapih gitu. Kalau ngejagain itu dia rapih. Ya, segitu aja ya. Ciao ya.